Mungkin karena aku mendem ya. Pernah lihat momen dulu tuh sampai kayak minum baygon. Pas pulang dari asrama karena aku dieliminasi, papaku baru cerita, iya papa ngutang. Papa ngutang buat, ya Allah, astagfirullah. Iya, mereka berdua lah yang nganterin aku, yang support banget sama aku. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silaturahim. Hari ini Sobat Silaturahim, kita lagi silaturahim ke rumahnya Tantri Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tantri? Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini, tayangan ini, acaranya ini namanya Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Ya betul. Nah, ini sedikit obrolan kita, lebih sharing aja kali ya Tan ya. Boleh, kita boleh. Ngobrolnya agak lebih deep sih kali. Kita maksudnya jarang. Mungkin orang sebagian nih Sobat Silaturahim tahu sosok Tantri gitu kan, di panggung, di belakang panggung, kesehariannya seorang ibu, mempunyai 2 orang anak. Cuman ada beberapa mungkin Sobat Silaturahim belum tahu nih sosok dari Tantri bersama keluarga seperti apa. Apalagi mengenai ayah dan ibu. Ya. Ngomongin ayah dan ibu, beliau pasti turut andil besar dalam perjalanan karirnya Tantri. Sampai sekarang, sampai besar, sampai alhamdulillah sukses ya, dan sampai berkeluarga. Pengen tahu nih sebenarnya Tan, sosok seorang ibu buat Tantri seperti apa? Sosok ibu tuh seperti apa sih? Ibu di mataku ya. Ya. Dia tuh sabar banget. Sabar. Kuat. Terus gak ada orang tua sempurna. Ya. Tapi ada orang tua yang memang mau memberikan apapun caranya di tengah kesulitannya, segimana mungkin anaknya pokoknya harus tetap happy aja. Ya. Itu mama. Sabar. Itu mama. Kalau Tantri dulu waktu masih sebelum berkeluarga ya, apa ya, tipe anak seperti apa sih Tan? Maksudnya kayak selalu mendengarkan orang tua atau mungkin punya kenangan-kenangan bersama mama. Di situ Tantri mungkin waktu zaman dulu ya Tan ya, sebelum sekarang Tantri alhamdulillah sudah hijrah. Insya Allah. Tapi pernah kayak bandel gitu nggak sih Tan? Maksudnya kayak mama sampai kayak aduh Tantri gitu, sampai gitu punya cerita pengalaman mungkin ngebohongin mama atau pengalaman zaman dulu waktu sebelum berkeluarga, zaman masih muda Tan? Kalau bandel jujur ya, jujur aku waktu itu aku juga sempat nanya kan. Jadi ada satu konten di YouTubeku juga ngebahas itu. Aku nanya sama mama gitu. Ada pernah bandel nggak sih Ma? Pernah nyakitin nggak sih? Pernah ada ya bikin mama kesel lah. Ya bisa ditonton lah di YouTubeku ya. Mama bilang gitu, nggak ada. Masya Tapi Allah. kembali lagi, aku kan sebagai anak ya pasti ada dong ya bohong-bohong kecil. Bohong-bohong misalnya kayak SPP udah dikasih tapi dijajanin, yang kayak gitu-gitu. Terus abis itu, tapi selebihnya yang misalnya disuruh sama mama, kamu boleh keluar rumah kalau misalkan aku ngeband dari dulu, boleh keluar rumah tapi nanti pulang ke rumah tuh ya jagalah itu namanya jaga nama baik kamu, nama baik orang tua, jaga kepercayaan orang tua gitu. Ya aku sih ngejalaninnya ya memang sebagaimana apa yang diamanahkan sama orang tua aku ya sampai detik ini pun nggak ingin neko-neko. Walaupun memang neko-nekonya pun ya paling sebatas harusnya pulang jam 9, jam 10 malam gitu. Jadi kayak bandel-bandel anak remaja zaman dulu. Tapi yang sampai kayak bentak gitu, misalnya berantem gitu sama mama, nggak pernah sama sekali sih, nggak pernah sama sekali. Sebisa mungkin aku mendem. Gitu. Tapi pernah ada satu momen, mungkin karena aku mendem ya, pernah ada satu momen dulu tuh sampai kayak minum baygon. Serius? Tantri minum baygon zaman dulu. Kenapa? Kok kepikiran sih, maksudnya gimana Tapi itu? bukan karena mama. Jadi ini kalau cerita mamanya kan belum cerita ke papa nih. Jadi kalau cerita ke mama tuh mama memang yang istilahnya yang sosok ibu yang sabar banget. Jangan gitu. Ya saking karena memendam Kesel pada saat itu kesel. atau ada masalah? Ada masalah yang memang
itu bukan aku yang lakuin, tapi kenapa aku dituduh melakukan hal itu gitu. Jadi dan itu bukan mamaku. Ini ngomongin sosok papa. Iya, oke. Yang kita bahas. Oke, jadi di situ sempat akhirnya berpikiran untuk minum Pengen baygon. bunuh diri. Tapi ya sama mama udah nggak boleh. Tantri serius itu. Itu tahun kapan, Tan? Jujur aku lupa ya, tapi aku masih kebayang momen itu Iya. sih. Pas mama SD. tahu SD, SD udah kepikiran mau minum baygon. Iya, karena udah terdesak banget kan. Aku Oke. tipikal anak yang sebisa mungkin kalau misalkan memang, jadi kehidupan keluargaku tuh papaku keras sekeras-kerasnya. Oke, iya. Keras banget. Makanya kenapa gue bilang mamaku sabar, ya beliau bisa menghadapi sosok papa sampai sekarang. Gitu. Jadi karena saking kerasnya, terus aku pun dituntut sama sosok papa yang keras itu. Iya. Tapi kan ada momen yang tadi aku bilang, ada di mana orang tua tuh mungkin niatnya A tapi ternyata salah aplikasinya. Nah, mamaku tuh kadang-kadang waktu dulu ya mungkin takut sama papa. Tapi ke aku tuh yang ya udah sabar ya kayak gitu. Nah, jadi ya balik lagi ilmu psikologi orang tua kan dulu dengan sekarang pasti beda banget ya. Gitu. Nah, akhirnya tapi aku paham gitu saat ini. Oke, mungkin memang papaku sangat keras, mamaku nggak kepengen dia kenapa-napa. Ya mungkin di belakangku mamaku udahlah ke papaku mungkin begitu ya, aku nggak tahu. Tapi ya akhirnya dengan sikap kerasnya papa yang sampai nuduh kamu tuh gini, padahal aku nggak ngelakuin itu gitu. Nah itu aku yang saking seringnya aku sampai kayak yang frustasi. Itu sampai hampir mau minum baygon, akhirnya didobrak terus diambil baygon, nggak sampai ke minum. Jadi sampai yang wah di kamar. Ribut lah di situ ya, dan mama back tantri kan di situ kan. Iya, kalau itu ya. Iya kan, mama back tantri. Tan ini waktu pas masih kecil, bisa dibilang tuh sumbu pendek sih sebenarnya, udah nggak mikir apa-apa kan. Tantri waktu itu saat itu memang mendem, nggak pernah cerita kemana-mana kalau punya masalah. Cerita berarti lewat kalau ada masalah buku diary. Karena anak SD, terus kan ya karena saking kerasnya mau cerita sama orang tua kan jadi kayak salah nih, pokoknya apa aja salah gitu kan ya. Jadi daripada takut ngomong segala macam, ya udahlah. Dan pada saat itu Tante berpikir tidak mau menyakiti orang tua. Iya, mikirnya gitu Kan. Tante terus akhirnya ngerasa pengen bunuh diri pada saat itu ya. Terus akhirnya udah nyiapin baygon dan mau minum, didobrak itu sama mama sama papa ya. Didobrak ya. Tante kebayang nggak sih, Tante? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tante kebayang nggak? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau ada setan misalnya lewat ya, Tante, terus tiba-tiba itu akhirnya keminum. Tantri adalah anak pertama dari 2 bersaudara, ada cowok. Sekarang Tantri udah jadi seorang ibu. Kebayang nggak mama kalau misalnya lihat Tantri tiba-tiba minum terus terjadi sama Tantri? Maksudnya gimana ya? Aku mes sih, Masya Allah. Apa ya, astagfirullahaladzim, kaget ini gimana ya, astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya. Stupid sih memang. Ya itu dia maksudnya. Akhirnya banyak pelajaran berharga yang aku tangkap kan sekarang. Kalau keterbukaan tuh penting. Waktu itu sih nggak kepikiran apa-apa. Sekarang akhirnya mikir, gila ya gue gitu, ngapain gitu. Cuman gara-gara komunikasi gitu kan. Nggak kebayang kalau amit-amit nauzubillah min dzalik anak-anak aku tuh ngerasain kayak gini, terus kayak gitu juga gitu. Makanya akhirnya aku yang belajar. Itu aku yang belajar sama kondisi itu saat itu gitu. Dan yang tadi bilang kan, parenting pada zaman dulu sama sekarang berbeda. Karena kan sekarang terbuka ya. Betul. Sama hal-hal yang kayak gitu. Ya intinya kalau aku flashback kondisi itu sih, nggak tahu deh rasanya tuh mama pasti kaget banget. Pasti kaget banget. Apalagi papa mungkin juga ya. Serius deh, stupid banget. Gila, langsung ngebayangin. Ini pernah dibahas lagi nggak sih? Nggak pernah. Jadi kondisi itu kayak semacam tutup buku setelah itu ya. Tutup buku terus adikku yang ngingetin kemarin. Itu lagi ngebahas itu, terus adikku, Mbak ingat nggak sih Mbak pernah hampir bunuh diri? Aku langsung mikir, kapan? Mamaku pun lupa, papaku lupa. Karena menurut keluarga kita hal-hal buruk tuh ya udah ditutup aja, nggak perlu dibongkar-bongkar lagi gitu. Terus ya udah pas udah inget itu, oh iya ya, langsung. Gua ngapain ya waktu itu ya gitu. Nggak penting. Ini poin pentingnya sih Sobat Silaturahim, berarti
dapat banget nih yang pelajaran yang Tantri sampaikan itu adalah komunikasi itu paling penting ya, Ya. orang tua dan anak. Ya. Dan Jangan jadikan gap sebenarnya. Oke. Gitu. Kita boleh menghargai orang tua ya. Iya, iya. Harus harus ya, banget. kewajiban. Ya. Tapi ada cara yang lebih bisa diobrolin baik-baik. Bukan berarti ngobrol ala teman ya, enggak juga. Mungkin bisa jadi tapi tetap harus ada gap. Gapnya tuh lebih kepada gini maksudnya, menghargai orang tua. Tapi bukan berarti malah jadi nggak diomongin. Dia nyoba-nyoba hal-hal yang lain di luar sana tanpa orang tua tahu. Terus malah jadi tertekan karena mungkin dia nggak bisa ngeluapin apapun. Itu sih pelajaran aku banget gitu. Makanya aku sebisa mungkin sama anakku tuh ya apapun diceritain gitu. Walaupun buruk atau enggak ya aku terima, tapi kan aku jelasin ya kalau kayak gitu nggak baik gitu. Oke. Yang Tantri ingat dari dulu sampai sekarang, Mama mendidik Tantri seperti apa sih? Mama tuh lebih ke ngasih contoh. Ya namanya perempuan ya pasti kan, wah kamu tuh harus begini gitu. Agama nomor 1 yang pasti. Agama nomor 1. Terus abis itu jaga nama baik keluarga. Ya kalau perempuan tuh harus jadi perempuan, maksudnya tuh ya bisa standar lah ya, bisa bersih-bersih, bisa masak ya ala perempuan gitu. Kodratnya perempuan. Perempuan. Mandiri tapi penting. Gitu. Terus ya harus bisa nerima apapun kondisi suami. Tantri bilang Mama orangnya sabar banget. Ada cerita nggak Tan? Mungkin pernah mengalami hal apa gitu sampai Mama tuh terlihat memang pada saat itu ini Mama sabar banget gitu. Pernah, sering banget malah. Jadi kalau kasus akunya, jujur ya ke akunya aku sampai detik ini pun nggak yang kayaknya Insya Allah loh ya, aku nggak pernah bikin Mama nangis karena aku bandel ya. Bisa di cross check lah ya. Kalaupun aku ada juga kayak pengen minta maaf rasanya gitu kan. Tapi memang mamaku tuh kenapa aku bilang sabar, papaku tuh papaku keras sekali, tapi memang itu sudah karakternya beliau gitu, bukan karena apa-apa. Keras gitu yang ya sering marah-marah segala macam, terus yang dijadikan mama tuh jadi semacam apa ya? Ya korban lah, tapi bukan korban yang gimana-gimana ya, maksudnya kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tapi nggak yang sampai yang gimana-gimana. Iya. Aduh, masa harus bongkar sih? Enggak. Ya pokoknya ceritanya kayak gitulah ya, zaman dulu ya. Zaman dulu. Terus sampai di titik papaku stroke, mamaku berbalik arah sangat menyayangi beliau. Sangat mengcover papa. Gitu. Covernya tuh gila banget gitu, yang aku tahu banget gitu ya level fasenya. Mama dibentak-bentak gimana, tapi aku nggak nyalain papa, demi Allah lillahi aku nggak nyalain papa sama sekali. Dibentak-bentak kayak gimana, terus akhirnya pas lagi kondisi sedrop-dropnya seorang ayah, mamaku tuh nggak dendam gitu. Di situ mama nangis yang oh ya udah memang ini takdir dari Allah yang harus diterima, dijalanin gitu. Nangisnya lebih sering ke sana, tapi kalau nangis yang gimana nggak pernah sih kalau untuk urusan yang kayak intinya bandelnya aku masih bandel standar, tapi kalau udah seringnya aku lihat mama nangis tuh karena sering berantem sih sama papaku itu. Sekarang papa apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya, walaupun sakit ya kondisinya ya, stroke. Tapi alhamdulillah stroke-nya tuh udah cukup lama, dari tahun berapa ya? 2006 ya, 2006-2007 sampai detik ini alhamdulillah masih sehat gitu. Cukup menarik sih kalau ngomongin papa sama mama tuh aku dekat, tapi aku jauh lebih mungkin bisa dibilang jauh lebih dekat dengan papa, walaupun dengan kondisi papa yang seperti itu. Papaku tuh sangat keras gitu. Keras banget, dia bisa dibilang susah kali ya deket, cuman gak tahu aku tuh sayang banget. Yang aku sering ya kembali lagi kita nggak bisa menyalahkan ini ya, memang kan pola parenting orang tua akhirnya
mengambil 100% bagaimana pola orang tuanya dulu segala macam. Itu yang sering aku sering banget gitu kayak kena pressure, kena ya dia disalahin, difitnah, sama hal yang nggak aku lakuin, itu juga pernah. Tapi beliau juga yang nganterin aku di titik seperti ini, gitu. Beliau yang nyuruh aku, ayo main musik. Karena mungkin beliau tahu ya kalau misalnya aku tuh suka musik gitu. Udah kamu, papa anterin. Walaupun capek pulang kerja, papaku tuh karyawan swasta, aku tahu banget. Jadi gaji dia tuh 6 juta. Terus aku ikut musik SMP ya. Terus SMA kelas 1 aku ikutan Dream Band itu yang stasiun TV itu. Itu butuh pulsa kan untuk vote segala macam. Papaku gaji 6 juta. Terus intinya aku nggak ngerti apa-apa karena aku di asrama. Pas pulang dari asrama karena aku dieliminasi, papaku baru cerita, iya papa ngutang. Papa ngutang buat ya Allah, papa ngutang sama ada, jadi di band itu ada satu player yang memang orang tuanya tuh ada lah intinya. Jadi kayak ya udah pinjem aja deh dulu, itu berapa ya? 10 juta apa 15 juta gitu buat beli pulsa doang. Terus teman-teman sekolahku cerita, "Tan, tau nggak kerjaan bokap nyokap lo apa? Tiap hari datang ke sekolah, di gerbang sekolah bagi-bagiin pulsa." Itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Papa tuh berarti luar biasa banget ya, Mas. Insya Allah banget, beneran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagi-bagiin pulsa, terus ngumpul-ngumpulin teman-teman ke rumah, bikin pisang goreng. Ayo pinjam handphone teman-teman apa buat isi vote segala macem. Terus udah, habis itu nganterin aku naik bus ya kemana-mana gitu. Terus pokoknya ya mereka berdua lah yang nganterin aku, yang support banget sama aku sampai di titik yang sekarang gitu. Gitu. Oke, jadi Tantri kita sedikit flashback ya. Pada saat itu ayah sikapnya keras. Dalam artian di sini mungkin didikannya pada saat itu ya. Jadi membuat karakter ayah pun jadi keras dan keras terhadap mama. Ya. Tapi seketika itu juga melihat kerasnya papa ya. Beliau berjuang mengorbankan segalanya, tenaganya, uangnya dan kemampuannya semua untuk mendukung Tantri untuk mencapai cita-cita Tantri. Terus beliau mendapat ujian, cobaan dari Allah, sakit. Ada perubahan nggak Tan? Maksudnya pandangan Tantri pada saat itu, dalam artian kata dulu mungkin sempat kesel kan, tapi melihat perjuangannya beliau sampai beliau juga akhirnya diuji Allah sakit, itu seperti apa Tan? Jadi ya itu kenapa aku bilang sampai detik ini aku selalu bilang mamaku tuh sabar banget. Banyak banget pelajaran yang diserap dari ilmu sabarnya mama. Manusiawi lah seorang anak melihat ibunya berantem, disakitin saat itu. Sama ayah sendiri itu pasti kan kesel dong gitu. Terus pas perjalanan beliau malah mendorong aku untuk meraih cita-citaku, untuk jadi penyanyi sampai seperti ini. Oh ternyata langsung kayak gugur gitu. Kerasnya itu langsung hilang di mataku. Ternyata memang ada alasan di balik itu. Dia kepengen anaknya jadi anak yang kuat. Dia pengen anaknya jadi anak yang bertanggung jawab. Walaupun caranya yang menurut aku mungkin bagi sebagian orang kalau dapat didikan yang kayak gitu salah ya. Tapi kalau aku tuh nangkap sinyalnya itu. Karena saat aku tuh jadi papa tuh stroke setelah aku masuk Dream Band. Gitu. Jadi luluhku tuh justru bukan di saat papa stroke. Luluhku tuh pas tahu perjuangan papaku yang turun ke jalan buat ngedukung anaknya. Gitu. Nah, setelah itu sekitar berapa tahun ya? 3 tahun apa 2 tahun gitu. Papaku stroke. Ya, di situ aku udah benar-benar intinya dari Dream Band itu aku langsung yang
menutup rapat-rapat momen-momen buruk yang pernah aku ingat dan aku pernah lihat. Gimana caranya ya aku harus berbakti. Walaupun nggak akan pernah ada tuh diganti, mau lo kaya sekaya apapun, mau lo nyenengin orang tua, nggak akan pernah terganti gitu hal itu. Gitu. Jadi ya kalau pas lagi papa stroke ya, akhirnya aku mikir gini, aku anak pertama, apa yang bisa aku lakuin ya? Mikirnya udah ke situ. Udah bukan nyalahin papa sih dulu marah-marah, nggak kesana. Karena tahu gitu, itu ada alasannya. Dia sampai sekeras itu ada alasannya. Saat itu pun aku udah mikir kayak gitu, walaupun aku belum punya anak, tapi saat itu aku udah mikir karena memang gila ya orang bokap gue tuh segalak itu. Jadi ada satu momen saat itu papaku tuh punya gelas kesayangannya dia ya, gelas beling. Aku kepleset, gelas itu pecah. Dimarahin. Papa nggak mau tahu. Kamu harus beli gelas yang sama. Anak SD, rumahku tuh belakangnya terminal Cimone. Belakangnya lagi tuh ada kayak Ramayana ya. Aku disuruh jalan kaki sendiri anak SD. Beli gelasnya. Masya Allah ya lagi dingin. Papa nggak bisa jalan ya di Indonesia. Sampai sana jalan tegak. Masya Allah. Aku langsung ya Allah Akbar ya Allah. Level kehidupan aku tuh anak tangganya tuh benar-benar step by step banget dari yang titik rendah tiba-tiba langsung dikasih seindah itu gitu sama Allah. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.